Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahakarya Teknologi Nusantara atau MTN. Bersama saya Muhammad Sofyan. Pada kesempatan kali ini saya coba akan mereview aplikasi yang untuk sementara ini kami beri nama si Admin Deskku. Oke. Sebelumnya kami juga sudah mereview aplikasi yang sama. Namun ini adalah pengembangan dari versi sebelumnya. Aplikasi ini adalah pengembangan dari yang sebelumnya sudah kami review. Namun perbedaannya pada versi terbaru ini, aplikasi ini memiliki tampilan menu utama. Sedangkan yang di awal itu tidak memiliki tampilan menu utama seperti ini. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung pada bagaimana aplikasi ini bekerja dan cara penggunaannya. Pertama, aplikasi ini seperti sebelumnya, aplikasi ini memiliki lebih dari 20 menu atau surat sistem operasinya, surat menyurat maksudnya. Jadi pada versi terbaru ini perlu melakukan settingan profil awal karena pada tampilan surat ini masih belum memiliki kop surat, sehingga perlu disetting pada profil lembaga di awal, sehingga nanti ini akan terisi kop suratnya, kemudian ada logo kabupaten atau provinsi masing-masing. Baik, kami akan coba isi. Pada ini ada dua kelompok kolom formulir yang paling penting untuk kami pikir ini hal-hal yang paling penting untuk membuat kop surat ya, atau administrasi di desa. Baik, ini masih belum dapat dilakukan penginputan atau pengisian karena memang formulir ini terkunci. Untuk membuka kembali kita klik saja tombol ubah. Kemudian kita langsung isi saja. Pada formulir provinsi ini juga kita harus perlu ketik provinsi. Jadi saya coba beri contoh Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian kabupatennya kita ketik juga kabupaten karena ini akan tampil pada surat. Kabupaten Parigi Motong ya misalnya. Kemudian kecamatan kita ketik lagi kecamatan Ongka Malino misalnya. Kemudian desa kita ketik lagi desa atau kelurahan ya, sehingga ini bisa custom, bisa digunakan, hanya tinggal mengganti ini saja. Kemudian alamat ini akan tampil pada bagian bawah kop suratnya, sehingga ini perlu detail. Jalan isi tanggal registrasi awal penyimpanan ini penting karena akan tampil pada dashboard sejak awal registrasi sampai dengan waktu saat ini sudah berapa data yang terinput dan surat yang dibuat. Oke, kita isi misalnya tanggal 13 Agustus 2023.
Oke, kemudian pejabat satu. Pejabat satu ini karena ini sifatnya custom, maka di sini kami beri nama pejabat satu. Pejabat satu yang kami maksud di sini adalah kepala desa atau lurah. Misalnya ini kepala, nama ya, nama. Misalnya saya beri nama saya saja ya. Misalnya namanya Indra saja. Sebagai jabatannya sebagai sekretaris saja ya. Sekretaris saja. Di sini saya Ardan saja, Ardan. Kemudian jabatannya biasanya kaur umum ya. Setelah sekdes kaur umum. Oke, kaur. Ya, selanjutnya kita akan masukkan logo. Logo akan tampil di sini, logo kabupaten kita. Karena logo ini juga akan tampil pada kop surat. Kita pilih logo, sudah saya siapkan di sini. Nah, karena tadi kita menggunakan Kabupaten Parigi Motong, maka logonya Kabupaten Parigi Motong. Jadi ini file untuk logo ini harus berbentuk JPEG ya, teman-teman. Harus menggunakan file JPEG sehingga dapat diterima oleh formulir. Oke, tampil. Kemudian kita pilih simpan. Data berhasil disimpan, kita oke. Kemudian setelah itu data formulir ini terkunci ya. Ini untuk meminimalisir terjadi perubahan atau kesalahan ketik pada formulir. Teman-teman juga dapat melakukan perubahan kembali dengan cara menekan tombol ubah ini. Oke. Kemudian kita close saja ini, kita lihat apakah pada blanko surat SKTM atau surat-surat lainnya sudah memiliki kop surat. Oke, sebelumnya masih belum memiliki ya. Saat ini sudah punya kop surat. Begitu juga dengan alamat desa, makanya kemudian kita coba hapus saja dulu ini beberapa ya. Baik teman-teman, kita refresh formulir cukup pakai klik ini saja. Setelah ini siap untuk kita input, kita coba praktekkan bagaimana cara penginputan dengan dua cara manual dan juga dibantu oleh formulir bantuan database ini. Oke, kita klik ini untuk menampilkan atau mengisi nomor surat secara otomatis. Jadi nomor surat ini akan tampil terus berbeda atau secara acak, akan muncul secara acak. Kita hanya cukup isi tahun 2023. Ini sifatnya juga custom. Terserah teman-teman memberi kode suratnya seperti apa. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian tadi juga kita sudah input pejabatnya, Muhammad Sofyan sebagai kepala desa. Kemudian kita input secara manual dulu ya, dengan cara biasanya. Kita anggap kita belum memiliki database warga. Oke, misalnya contoh di sini lihat 000 ya. 2000 desa ya. Kemudian ini kita coba jelaskan ini karena surat ini menggunakan tanda tangan QR atau tanda tangan digital, maka perlulah adanya kolom untuk validasi. Jadi surat ini tidak perlu lagi untuk menggunakan tanda tangan
Tidak perlu lagi menggunakan tanda tangan basah dari pejabat berwenang, karena di sini sudah ada kode atau ini tertulis isi kode tanda tangan yang diberikan oleh pejabat berwenang. Artinya, jika di sini kepala desa, maka kode yang diminta oleh staf yang melakukan penginputan ini kode yang diberikan oleh kepala desa. Misalnya staf meminta kode validasi surat keterangan ekonomi lemah atas nama Rihadatul. Oke. Selanjutnya sudah diberikan oleh kepala desa kode validasinya, misalnya 23. Ini artinya jika kepala desa sudah memberikan kode validasi seperti ini, keabsahan surat ini sudah sah karena dianggap kepala desa sudah mengetahui bahwa akan lahir surat baru. Kira-kira begitu. Kemudian ini kita isi juga dulu pekerjaannya, misalnya mengurus rumah tangga. Oke, kita buat tanda tangan setelah ini terisi. Ini tidak akan dapat tidak dapat membuat tanda tangan jika kolom pada surat ini belum terisi. Gitu. Pastikan Anda sudah mengisi kode, tanda tangan, dan nomor surat. Artinya kalau kita sudah mengisi kode yang sudah diberikan oleh kepala desa, maka ini dapat melahirkan QR pada surat ini. Nah, ini juga kode ini tidak boleh sama. Artinya kepala desa harus selalu memberikan kode yang berbeda, atau pejabat berwenang harus memberikan kode yang berbeda pada surat. Dia akan tertolak jika mengisi nomor yang sama. Oke, kita coba tanda tangan, kita coba sahkan surat ini. Pilih ya. Oke, maka secara otomatis akan tampil tanda tangan digital atau QR ini. Oke, selanjutnya kita simpan. Sudah berhasil simpan. Oke, ini sudah masuk. Selanjutnya kita coba menggunakan tombol bantuan ini. Biasanya setiap desa sudah memiliki data induk warga ya, database induk warganya. Maka di sini juga kami sudah berikan fasilitas untuk pemerintah desa melakukan penginputan data untuk database warganya. Oke, ini juga sudah kita siapkan fasilitas tombol impor, sehingga jika pemerintah desa sudah memiliki database warga, tinggal melakukan impor, maka semua data akan tampil di sini, akan masuk pada formulir ini. Oke, kita coba pilih misalnya Agus. Cukup klik double saja Agus ini, maka akan masuk di sini. Sehingga admin desa hanya tinggal memberi nomor surat, tahun, kemudian kita pilih pejabat yang ada di kantor atau pejabat yang memberikan kode nanti. Kita ganti ini sebagai admin saja, karena tadi dia kita input sebagai kaur umum. Nah, ini juga akan tampil kaur umum, dan itu juga dengan tanggal ini akan secara otomatis terisi tanggal saat ini. Kemudian kita sudah dapat kode dari kaur umum. Oke, kita buat R, sahkan. Oke, hasil isi secara otomatis dari formulir bantuan ini tadi, sehingga admin tidak perlu lama-lama untuk membuat satu buah surat. Itu hanya membutuhkan waktu berapa detik ya, saya pikir, karena semua formulir sudah langsung otomatis terisi. Oke, ini kita simpan Ardan Fardan. Oke, sekarang kita coba cetak
Ingat, jika kita memilih misal ini Rihadatul ada di nomor ketiga, maka jika kita akan melakukan tindakan misalnya ekspor ke PDF atau JPEG atau cetak, maka ini harus sesuai, nomor ini harus sesuai dengan yang ada di sini di tabel. Kemudian ini data Rihadatul. Oke, kita coba ekspor ke PDF. Oke, ini berhasil. Data berhasil. Oh, tanggal ya. Tanggal ini perlu diperbaiki. Baik, ini data secara otomatis jadi, suratnya jadi sesuai juga dengan yang kita input tadi, kop surat juga akan tampil di sini. Kemudian nomor juga, nama-nama juga, data, jabatan semua tampil. Oke, ini akan tersimpan di database ya, database, sehingga ini dapat dibuka kembali. Close. Oke. Kemudian kita coba buat ini Agus tadi kita buat kode, kita buat sebagai file JPEG ya, karena kita kirim melalui WhatsApp misalnya. Ini ada di nomor 4, maka ini juga harus 4. Kemudian kita ekspor ke file JPEG, kita simpan di desktop. Oke. Kita coba lihat di desktop tadi apakah Agus. Oke, Agus berhasil kita generate menjadi file JPEG. Oke, selanjutnya, nah ini selanjutnya kita print ya. Misal teman-teman langsung melakukan cetak, hanya saja ini kita perlu melakukan tindakan ekspor JPEG sehingga data ini akan masuk ke database gitu, atau menjadi arsip. Oke, kita coba fitur printnya. Oke, ini Ardan Fardan. Oh ya, Agus ya. Oke, ini dia karena aplikasi ini menggunakan fitur printnya, fitur JPEG-nya, ekspor ke JPEG, ke PDF, ke JPEG, kemudian print, sudah kita coba. Ini juga ada tombol pencarian, kemudian berdasarkan misalnya kita cari atas nama Riha, kita klik ini. Oke, Rihadatul muncul, sehingga ini sudah terdapat dengan data yang dihapus misalnya. Kemudian dipilih mana yang akan diekspor. Data ini pencarian ini juga cukup membantu. Baik, ini tombol ini juga sekaligus untuk melakukan refresh formulir. Ini akan terhapus secara otomatis semuanya. Oke, teman-teman, pada form surat keterangan tidak mampu ini saya pikir sudah cukup jelas. Ini juga ada tombol ubah. Jika teman-teman ingin merubah, misalnya Ilhan ini misalnya kita rubah nicknya misalnya 003, kemudian diubah. Oke, berhasil. Nah, ini ada tombol delete juga. Misalnya Ilhan ini kita hapus ya. Hapus, siapkan menghapus. Oke, tombol simpan, update. Ini tombol clear berfungsi untuk membersihkan kembali formulir. Oke, misal teman-teman untuk melakukan
teman-teman mau melakukan penginputan baru, hanya tinggal coba klik saja tombol clear, maka akan bersih. Oke. Untuk fitur-fitur lainnya juga sama ya, cara penginputannya juga sama. Ini sama. Kemudian SKU ini juga sama. Kemudian SKU ini juga sama. Fitur from surat keterangan usaha juga sama. Dan juga lainnya. Baik teman-teman, agar video ini tidak terlalu panjang, maka sampai di sini dulu untuk review versi kedua dari aplikasi sistem administrasi desa ini. Sekedar informasi lagi, data yang kami tampilkan tadi adalah data fiktif atau data tidak benar, hanya sekedar contoh saja. Kemudian aplikasi ini murni menggunakan VBA, sehingga semua data akan masuk ke Excel, database Excel-nya, sehingga teman-teman dapat mudah untuk memperbaiki atau melakukan perubahan atau mengelola data yang ada di desa. Kemudian aplikasi ini tidak perlu diinstal, cukup teman-teman memiliki aplikasi Microsoft Office Word di desktop atau PC. Kemudian aplikasi ini dapat dikelola secara offline ya, tidak perlu menggunakan jaringan internet, sehingga dapat digunakan di wilayah-wilayah yang masih belum memiliki jaringan internet. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang berminat dengan aplikasi ini atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan pada aplikasi ini untuk mempermudah pengelolaan administrasi di desa, silakan teman-teman komentar. Bagi teman-teman yang menginginkan aplikasi ini, silakan hubungi kami. Di deskripsi akan kami cantumkan juga nomor kontak WhatsApp. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.